Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. Usai Hasto jadi tersangka, itu yang mau kita obrolin. Jelang pergantian tahun di malam Natal, malah kita disuguhi konferensi pers dari kantor KPK. Pemimpin lembaga anti rasuah yang baru dilantik sekitar seminggu mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan kasus perintangan penyidikan. Ini dianggap langkah besar karena kasus yang menjerat Hasto tuh terkait sama satu nama yang terus-terusan muncul. Tetapi orangnya masih diburu, yaitu Harun Masiku. Sudah hampir 5 tahun buron, belum ketangkep juga. Lama banget ya. Nah, kasusnya ini emang terbilang jadul. Jadi Hasto pada 2019 disangka bersama-sama Harun Masiku menyuap komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan agar memuluskan Harun sebagai anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antar waktu PAW. Wahyu selaku penerima suap divonis 7 tahun penjara dan sudah menjalani hukuman. Hasto juga disangka merintangi penyidikan kasus suap pengurusan PAW ini. Caranya gimana? Menurut KPK, saat operasi tangkap tangan 2020, Hasto menyuruh stafnya menghubungi Harun agar merendam HP di dalam air, kemudian menyuruhnya lari. Sebagai tindak lanjut penyidikan, Hasto dicekal, dilarang pergi ke luar negeri. Dan gak cuma dia, bekas Menkumham yang juga petinggi PDIP, Yasona Lauli pun kena cekal. Nah, selang beberapa jam usai penetapan Hasto sebagai tersangka, giliran PDIP yang menggelar konferensi pers. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menuding ini adalah bentuk politisasi. Dia bilang ini adalah usaha mengacak-acak PDIP yang bakal melangsungkan kongres di 2025. Jadi ini politisasi atau bukan ya? Kalau kita sih jelas pengennya korupsi ini diberantas, bikin sengsara soalnya. So, idealnya mesti gimana nih kasus ini ditindaklanjuti? Kita bahas setelah komen warga plus 62. Yang pertama komentar @alnilaxx. Coba lu berani tersangkakan Hasto dari 4 tahun yang lalu. Gak ada yang bakal ngomong politisasi. Dan kemungkinan besar Harun dah ketemu. Haduh, @kpk_RI. Lanjut komentar @sugikauxx. Kalau Hasto Sekjen PDIP dijadikan tersangka kasus suap Harun Masiku pada tahun 2020, baru gue percaya itu murni penegakan hukum. Tapi kalau baru sekarang di 2024 Hasto ditetapkan sebagai tersangka, itu jelas ada motif politis karena pecah kongsinya antara Jokowi dan PDIP. @singaxx. Anehnya, kenapa tidak dari dulu Hasto ditangkap? @gekoxx. Kasus Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Ini murni hukum, karena pada tahun 2020 KPK saat itu tidak berani. Nah, setelah ganti kepemimpinan yang baru, dilanjutkan kembali. Jadi bukan di politisi. @alexaxx. Penetapan Hasto sebagai tersangka tampaknya tebang pilih. Meski begitu, kalau memang ada bukti kuat bahwa Hasto terlibat kasus tersebut, sudah patut dia dihukum. Lanjut komentar @sukarxx. Kini mereka secara sistematis melakukan pengiringan opini publik. Ditetapkannya Hasto syarat muatan politis. Mereka lupa dasar hukum itu bukti. Kalau gak ada bukti hukum Hasto itu bersalah, kenapa harus takut? Kita negara hukum. Kedudukan kita sama di dalam hukum. Gak usah nangis. @agungxx. Yang jelas, Hasto Kristianto adalah tersangka KPK. Yang terakhir, komentar @sterxx. Jalani saja prosesnya. Kalau benar tidak bersalah ya gugat kembali. Partai besar kok menunjukkan contoh yang tidak baik kepada bangsa ini. Harusnya menunjukkan taat kepada proses hukum. Begitu, bos.
Pagi, siaran pagi radio paling update. Biar jernih nih melihat penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka juga kaitannya dengan kasus Harun Masiku dan penangkapan perkara di periode KPK yang baru, Lea udah berdiskusi bareng dosen hukum pidana di Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fathahillah Akbar. Yuk simak obrolannya. Pak Fathahillah Akbar, saya mau tanya nih Pak, gimana sih Bapak ini melihat penetapan Hasto sebagai TSK nih Pak? Padahal kan kasusnya itu kurang lebih sekitar 5 tahun lalu gitu ya Pak, dan ini jadi kontroversi. Kenapa sih baru ditetapkan sekarang? Ada catatan nggak sih soal penetapan Hasto ini Pak? Ya, sebenarnya kan penyelidikan dan penyidikan misalkan terhadap kasus Harun Masiku kan udah panjang ya, sudah lama sejak tahun 2019. Iya. Karena ini masih penyidikan, harus kita katakan informasi yang didapatkan publik nggak begitu banyak gitu, termasuk kita juga. Tetapi yang harus kita katakan, karena perkara itu terjadi tempus delicti-nya 2019, ya harus dilihat terlebih dahulu. Dan saya rasa bisa jadi Pak Hasto ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi di dalam PK. Mengapa ketika sudah berganti komisionernya baru, kan ini bergantinya baru betul-betul Desember ya. Nah, ini kan berarti catatan kepada komisioner periode 2019 sampai 2024. Kenapa komisioner pada tahun itu tidak mengajukan proses terhadap kasus ini gitu. Tapi harus dilihat lebih lanjut karena barang bukti dan alat bukti kita tidak bisa lihat secara publik begitu. Oke, berarti ini mungkin tanda tanyanya ini ke pemimpin KPK sebelumnya gitu ya Pak. Kenapa mereka nggak berani untuk menetapkan gitu ya Pak ya, atau menyelidiki lebih dalam gitu terkait dengan kasus ini gitu ya, tapi masih melihat apakah memang benar gitu pihak KPK ini baru terkumpul buktinya tuh cukup sekarang gitu ya Pak. Itu yang memang ditanyakan, karena kebetulan, apakah ini kebetulan karena betul-betul baru berganti komisionernya terus kasusnya menjadi segera naik, atau memang karena berganti gitu, atau memang kebetulan saja alat buktinya baru terkumpul Desember tahun ini gitu, atau memang pas karena berganti terjadi kebijakan yang berubah. Nah, itu hal-hal yang perlu dilihat lebih lanjut. Pak, kalau terkait dengan tudingan penersangkaan ini politisasi gimana tuh Pak Bapak melihatnya? Ya, menurut saya tudingan semacam itu kan banyak di dalam berbagai kasus ya, termasuk dalam kasus Tom Lembong dan dalam berbagai kasus-kasus lainnya gitu. Yang pasti kita lihat, kita belum bisa menilai sejauh itu kalau dalam tahap penyidikan. Karena nanti dulu kan bahkan kasus SYL, kasus BTS gitu ya, itu juga pun banyak ditengarai sebagai arah politik, walaupun secara hukum kemudian terbukti juga. Jadi karena ini masih penyidikan, menurut saya perlu kita lihat lebih lanjut lagi apakah ini betul ada politisasi atau tidak. Tetapi yang harus dilihat adalah mendukung pemberantasan korupsi, bisa jadi malah mengungkap lebih dalam lagi tentang suap terhadap kasus ini. Karena kan sudah ada yang penerima suapnya dari KPU gitu yang sudah ditangkap juga tahun 2019, sudah divonis juga. Kenapa dari pihak-pihak lain ataupun dari segi partai politiknya belum ada yang diproses gitu. Oke, berarti tetap melihat celah apa mungkin kasus ini tuh bisa membuka kasus-kasus yang lebih besar lagi gitu ya Pak? Betul gitu. Jadi harus dilihat lebih lanjut lagi. Karena saya rasa sih Pak KPK selama ini sudah cukup berhati-hati ya, tapi walaupun memang momentumnya yang agak menjadi berita besar itu karena momentumnya pas pergantian komisioner. Pak, ini kan juga menjadi pertanyaan publik terkait tadi Bapak bilang kenapa baru ditetapkan sekarang setelah pemimpin KPK-nya berganti. Nah, mungkin nggak sih Pak bisa dibilang kalau KPK periode lalu ini kinerjanya buruk gitu sampai nggak berani menyeret petinggi parpol? Kita tidak bisa katakan itu buruk ya, tetapi harus kita lihat misalkan catatan terhadap komisioner. Ada komisioner yang mengundurkan diri sebelum dia disidang proses etik. Ada kemudian komisioner yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro. Ada kemudian komisioner-komisioner yang dilaporkan ke Dewan Pengawas gitu. Jadi memang ada beberapa catatan penting gitu terhadap komisioner sebelumnya, harus kita akui kan gitu. Walaupun masih belum clear juga perkaranya. Nah, itu catatan yang harus kita lihat. Walaupun saya mengatakan kita belum tahu juga terhadap komisioner yang baru ini, tapi itu kan catatan-catatan terhadap komisioner periode sebelumnya memang cukup besar. Tapi melihat kasus ini bisa jadi bukti nggak sih Pak kalau politik ini bisa mengintervensi hukum gitu kan? KPK kan bisa jadi alat politik mungkin bagi siapapun yang berkuasa gitu. Saya rasa sih memang politik dan hukum kan nggak bisa terpisahkan, tetapi karena kita berdasarkan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum, jangan sampai
hukum sekedar menjadi alat. Hukum itu memang alat untuk mencapai kepentingan bersama. Jadi hukum itu memang alat untuk mencapai kepentingan bersama, memang alat politik juga. Tetapi jangan sampai hukum jadi alat kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan bersama. Itu harapannya. Jangan sampai seperti itu. Kalau saya sih melihatnya tidak ke arah sana ya dalam kasus ini, karena dalam kasus ini memang sudah cukup lama proses penyelidikan dan penyidikannya. Cuma apakah momentum ini terkait karena politik atau karena hal-hal non yuridis lainnya, itu yang kita perlu lihat lebih dalam. Kalau saya sih, menurut saya komentar itu lebih enak mengomentari ketika dia sudah berjalan pemeriksaan sidang di pengadilannya atau sudah bahkan putusan pengadilannya, karena sudah terlihat fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Begitu. Oke, jadi perlu dikawal kasusnya gitu ya Pak ya? Perlu dikawal kasusnya kalau menurut saya. Kalau melihat dari penyidikan masih banyak tertutup. Pak, mungkin nggak sih Pak lambannya kinerja KPK ini karena terpengaruh revisi Undang-Undang KPK Pak? Kalau menurut saya sih itu hal lain lagi ya, karena dari revisi Undang-Undang KPK memang melahirkan beberapa kontroversi, tetapi kalau sebagian besarnya juga melahirkan Dewan Pengawas, tapi tidak sepenuhnya ya, karena proses rekrutmen KPK itu melalui Presiden Pansel dan kemudian diputuskan oleh DPR. Proses rekrutmen politik tadi itu sudah ada sejak sebelum revisi Undang-Undang KPK sampai dengan sekarang juga. Jadi proses penegakan hukum ini mau dipengaruhi politik atau tidaknya tidak sepenuhnya terpengaruh hal tersebut. Walaupun ya tidak bisa sepenuhnya dipengaruhi hal tersebut ya. Walaupun momen terbesar dalam revisi TWK yang memecat beberapa pegawainya. Tetapi selain daripada itu menurut saya ya mungkin pelemahan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi itu perlu didiskusikan lebih lanjut karena bisa jadi berkaitan, bisa jadi sama sekali tidak ada hubungannya juga. Oke, jadi bisa jadi revisi Undang-Undang KPK ini bisa jadi faktor, tapi bisa jadi enggak gitu ya Pak? Karena yang paling terlihat yang pemecatan dan peralihan jadi ASN itu ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya sih yang paling besarnya di sana. Kalau selain daripada itu ya, apakah dia terpengaruh politik atau tidak, menurut saya kok tidak terlalu ada kaitan yang kuat ya. Pak, mungkin langkah selanjutnya gitu ya, yang harus ditempuh KPK setelah penetapan TSK Hasto ini seperti apa sih Pak? Ya kalau perlu segera diselesaikan karena kan proses penyidikannya diselesaikan, pengumpulan buktinya, pemberkasannya, kemudian segera dilimpahkan ke dalam proses penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan agar publik dapat langsung melihat dan memperhatikan perkara yang disampaikan di muka untuk umum tersebut. Sehingga lebih cepat kan kasus SYL, kasus BTS itu lebih cepat menyelesaikan perdebatan tentang politisasi atau tidaknya ketika dia sudah dihadirkan di persidangan. Nah Pak, ini kan kalau kita tahu Harun Masiku ini masih buron ya Pak sampai sekarang. Apakah dengan mungkin ditetapkannya Hasto sebagai TSK, KPK nih mestinya lebih gencar gitu Pak untuk memburu Harun gitu? Ya, walaupun sebenarnya saya katakan begini, ketika Harun itu kan sebagai pemberi suap ya. Iya. Harun Masiku itu kan kasusnya posisinya dia sebagai pemberi suap. Sehingga dalam konteks ini memang dia salah satu target. Tetapi lebih baik juga kalau segala penerima suap dan orang yang mendesain suap tadi itu dijerat juga. Itu utamanya karena penyelenggara negaranya kan adalah yang penerima suapnya yang dalam konteks KPU atau dari pihak lain yang terlibat di dalamnya. Tapi orang-orang yang membantu seperti orang-orang lain ya perlu juga untuk diproses. Dan nanti bisa membuka jalan untuk mencari di mana Harun Masiku. Karena buronnya dia itu kan menjadi menghalang-halangi proses penyidikan lebih lanjut kepada kasus utamanya. Pak Fathahillah Akbar, terakhir bisa nggak sih Pak masyarakat ini berharap gitu Pak kepada KPK yang baru bakal mungkin bekerja lebih profesional Pak? Iya, misalnya kita harus melihat, tapi bukti dari Desember ini penetapan tersangka berarti ada yang unik di dalam, ada yang berbeda di dalam komisioner 2019-2024. Harapannya mudah-mudahan kita benar-benar punya harapan kepada 5 tahun periode ini. Tapi karena ini baru Desember dan baru dilantik, kita masih harus melihat lebih lanjut lagi. Kita nggak bisa nilai dalam hanya 1 bulan gitu. Iya, berarti ini setitik harapan dulu ya Pak. Semoga mereka bisa bekerja profesional ya. Betul, mudah-mudahan betul-betul profesional tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Oke, baik. Pak Fathahillah, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, baik. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Di sesi akhir What's Trending kali ini, Lea mau kasih info nih buat kamu yang selama libur Nataru nggak bisa pergi jauh-jauh keluar kota.
Kayak aku nih yang mesti siaran. Jadi curhat kan? Kamu gak perlu khawatir nih, liburanmu ini bakal tetap meriah kok. Datang aja ke Muslim Life Fair JCC pada 27-29 Desember 2024. Tepatnya di Hall A Jakarta Convention Center. Ajakin keluarga, handai taulani, sohib, tetangga sekalian. Rame-rame deh ke sana. Buat tahu lebih jauh bakal kayak gimana keseruannya, kita dengerin ya obrolan reporter KBR Nadia Julianti bareng Deputi General Manager PT 5 Event Indonesia Fahrul Azmi. Perbincangan ini hasil kerjasama KBR Media bersama PT 5 Event Indonesia. Terima kasih Lea. Langsung aja ya, aku mau tanya-tanya soal Muslim Life Fair JC 2024. Nah, sekarang aku sudah bareng Deputi General Manager PT 5 Event Indonesia Fahrul Azmi. Halo Kak Fahrul. Nah Kak, yang pertama boleh dikenali nih soal 5 events dan juga Muslim Life Fair ini Kak. Makasih ya Kak Nadia. Jadi pertama 5 event itu Professional Exhibitions Organizer yang berdiri sejak tahun 2019. IO ini tuh 5 event itu spesialis untuk buat pameran yang berwarna Islam seperti itu. Jadi pertama kali tahun 2019 kita buat itu dengan nama Muslim Life Fest. Nah nanti yang kita adakan di pekan depan itu bukan Muslim Life Fest, namanya Muslim Life Fair. Seperti itu Kak. Jadi sedikit sekali saya menjelaskan ya terkait apa perbedaan Muslim Life Fest dan Muslim Life Fair. Jadi kalau Muslim Life Fest itu adalah pameran pertama kali yang kita buat dan skalanya lebih besar. Waktu itu kita buat di Jakarta Convention Center. Kita waktu itu berkiblat sama pameran halal terbesar di dunia. Kalau misalnya Kak Nadia tahu namanya MIHAS, Malaysia International Halal Showcase. Jadi pada saat itu Pak Andrew, founder kita, datang ke MIHAS melihat pameran halal itu besarnya 2 kali sampai 3 kali JCC. Rata-rata tenannya itu kebanyakan dari Indonesia. Ya, padahal itu di Malaysia yang penduduknya itu sekitar 60 juta, 7 juta. Ya, sedangkan di Indonesia yang 200 juta kita nggak punya pameran sebesar itu. Nah makanya pada saat founder kita Pak Andrew pulang ke Indonesia, Pak Andrew berniat untuk pengen buat pameran seperti itu dan muncullah Muslim Life Fest. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke, nah Kak, kalau misi dari 5 event mengadakan Muslim Life Fair tuh apa sih? Bener gak sih untuk menciptakan tren pameran dengan gaya hidup Islami gitu? Betul, jadi pertama kan pada saat itu kan belum ada pameran-pameran yang dia itu khusus Muslim ya. Jadi kebanyakan tuh pameran terkait mobil atau makanan atau tapi tidak terkait dengan Muslim. Nah makanya pada saat pertama kali dibuat itu harapan kita tuh kita pengen punya pameran besar. Karena kita negara Islam terbesar, itu ada ekosistem halal yang terbangun gitu antara UMKM, antara pengunjung, dan di pameran tersebut pun nggak hanya belanja, nggak hanya bazar. Di sana dia bisa mendapatkan ilmu lewat kajian, lewat talk show, lewat workshop gitu. Jadi sarana belanja, sarana hiburan, sekaligus sarana belajar kayak gitu. Oke, nah Kak Fahrul kan katanya juga Muslim Life Fair ini mengajak seluruh UMKM Muslim ya untuk bangkit dari masa pandemi COVID 2019 nih. Nah kalau Kak Fahrul sendiri melihat kondisi sekarang tuh sudah mulai bangkit atau bagaimana Kak? Nah jadi kan pada saat 2019 kita buat Muslim Life Fest, itu kita berhasil, pengunjungnya 60.000, kemudian kita mau buat lagi 2020, qadarullah COVID, ya kan kita nggak ada pameran lagi. Nah, kemudian 2021 kita mulai lagi berbenah. Akhirnya pada tahun 2022 kita mengadakan bazar dengan skala kecil. Lebih kecil dari Muslim Life Fest, namanya itu Muslim Life Fair. Nah, jadi alhamdulillah pada saat awal 2022 itu, pada saat banyak UMKM mulai bangkit dari COVID, kita berhasil menyelenggarakan event itu. Dan banyak orang terbantu dari situ, mulai dari UMKM, terbantu dari segi penjualan, dari segi branding, kemudian juga para pengunjung juga akhirnya mereka bisa berkumpul lagi gitu, bisa keramaian seperti itu kembali. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita total dari 2019 sampai sekarang, kita sudah mengadakan, nanti ini yang pekan depan tuh ke-14 kalinya kita buat pameran ini. Ke-14 kalinya. Jadi jauh sekali ya dari pertama kali kita buat, yang pertama sekarang kita udah 14, jadi jelas sekali banyak sekali UMKM yang terbantu atas pameran ini gitu. Oke, Kak, kalau di tahun ini sendiri tuh ada tujuan atau target gak sih dari Muslim Life Fair? Tahun ini kita sudah mengadakan 5 kali. Itu yang pertama di G-Expo Kemayoran, temanya Pesta Keluarga Muslim. Kemudian kita buat di Cibinong, namanya Pesta UMKM Muslim. Kemudian kita buat di ICE BSD, itu yang Muslim Life Fest, gong terbesarnya. Kemudian kita
bikin di Bandung dengan tema Pesta Kreatif Muslim, dan nanti akhir tahun kita buat Pesta Anak Muslim di GCC. Jadi tujuannya itu sama sebetulnya, kita pengen membantu UMKM dari segi sales, dari segi branding. Kemudian kita juga pengen menyediakan sebuah sarana, sebuah tempat pasar bagi para pengunjung yang dia bisa mendapatkan produk murah, kegiatan yang menghibur, tapi juga dia bisa belajar. Karena di situ juga dia bisa ikut kajian, ikut workshop, dan lain-lainnya gitu. Nah, tadi Kak Farul juga udah spill dikit ya, katanya akan diadakan di JCC gitu. Nah, mungkin boleh didetailin lagi nih Kak, untuk di mana dan tanggal berapa aja sih Kak Muslim Life Fair ini? Ya, jadi untuk Muslim Life Fair Pesta Anak Muslim, insya Allah nanti akan diadakan tanggal 27, 28, 29 Desember 2024 di Hall A, seperti itu. Nah, kita mau tahu lebih nih soal Muslim Life Fair, tapi kita jeda dulu ya. Iran bakal melonggarkan pembatasan internet, dimulai dari mencabut larangan platform pesan instan WhatsApp dan Google Play. Hal ini akan dilakukan bertahap dan tidak dibatasi pada satu atau beberapa platform saja. Pelonggaran pembatasan akses internet merupakan janji kampanye Presiden Masoud Pezeshkian yang dilantik pada Juli 2024 lalu. Selama bertahun-tahun, warga Iran harus menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN untuk mengakses internet. Platform media sosial populer seperti Facebook, X atau Twitter, dan YouTube diblokir sejak 2009 karena banyak digunakan untuk sarana protes anti pemerintah. Kemudian pada 2022, daftar blokir bertambah dengan masuknya Instagram dan WhatsApp. Badan Amal Vital Voices menarik kembali penghargaan Voices of Solidarity untuk Justin Baldoni karena tersangkut kasus kekerasan seksual. Perkara ini diduga terjadi saat proses syuting film It Ends With Us. Baldoni merupakan aktor sekaligus sutradara di film tersebut. Ia dilaporkan aktris Blake Lively yang juga membintangi film itu pada 20 Desember 2024, atau selang 11 hari setelah Baldoni menerima penghargaan. Lively menuding Baldoni melakukan kekerasan seksual di lingkungan kerja, berlaku tidak bersahabat, dan berencana merusak reputasinya melalui kampanye medsos. Padahal, Baldoni diganjar penghargaan Voices of Solidarity karena dianggap sebagai sosok luar biasa yang menunjukkan keberanian dan kasih sayang dalam mengadvokasi perempuan dan anak-anak perempuan. Penyanyi asal Korea Selatan Lee Sang-hwan berencana menggugat wali kota Gumi Kim Jang-ho karena membatalkan konsernya yang mestinya digelar pada hari Natal di Gumi, Gyeongsang Utara. Oleh Pemkot Gumi, konser itu dianggap berpotensi memicu gangguan keamanan karena Lee Sang-hwan mendukung pemakzulan Yoon Suk-yeol. Terlebih, kelompok sayap kanan konservatif pendukung Yoon sudah bereaksi keras dengan menggelar rapat umum di Balai Kota Gumi untuk menyerukan pembatalan konser. Situasi ini dikhawatirkan bakal menyulut bentrokan massa jika konser tetap digelar. Lee Sang-hwan yang tak terima menyatakan bakal ada konsekuensi hukum dan finansial atas pembatalan tersebut. Lee Sang-hwan adalah salah satu artis yang mendukung pemakzulan Yoon Suk-yeol karena masalah penetapan darurat militer di Korsel. Ia juga tampil di rapat umum yang mendukung pemakzulan Yoon pada 13 Desember di dekat Majelis Nasional. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Buat mengingatkan pendengar KBR, Muslim Life Fair bakal diadakan 27 hingga 29 Desember 2024 di Jakarta Convention Center JCC Hall A. Jangan sampai kelewatan ya. Nah Kak Fahrul, untuk tema dari Muslim Life Fair 2024 sendiri apa tuh Kak? Temanya itu yang untuk di akhir tahun ini Pesta Anak Muslim. Pesta Anak Muslim. Pengen ngasih juga bahwa nanti itu insya Allah untuk yang mulai hari ini kita lagi ada promo tiket ya. Lagi ada promo tiket masuk ke Muslim Life Fair itu harga normalnya itu 35.000. Tapi sekarang kita lagi ada promo 50.000 dapat 3 tiket Kak. Oke, Kak Farul, tapi ada apa aja sih Kak di Muslim Life Fair 2024? Kira-kira bisa ajak anak dan keluarga gak? Jadi memang pengunjung kita itu rata-rata keluarga dan anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian yang masih bingung mau kemana buat liburan, ya Muslim Life Fair aja gitu. Jadi karena sekarang kalau anaknya mau main di sana, kita ada buat playground yang cukup besar, yaitu anak-anak bisa
bisa capek lah main di situ gitu. Playgroundnya itu bukan hanya playground yang atraksi biasa gitu, tapi kita di sana ada edukasinya, ada sainsnya di situ juga, ada kegiatan warnainya, terus ada kegiatan lain di playground itu gitu. Nah, terus kalau misalnya anaknya dititipin di playground, orang tuanya itu bisa ada aktivitas lain juga gitu. Orang tuanya bisa ikut workshop parenting, nanti bakal ada Bunda Eli Risman. Orang tuanya bisa muter-muter kuliner, nyobain kuliner yang ada di situ. Kemudian bisa milih-milih baju buat tahun baru atau buat lebaran. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin sama oleh anak dan keluarga di Muslim Lifer ini gitu. Nah, tadi kan Kak Farul juga nyebutin ya ada edukasi nih buat anak-anak. Boleh dijelasin lebih detail gak sih, Kak? Ya, jadi untuk anak-anak itu kan suka sekali ikut kajian Kak. Kalau misalnya nggak tahu, nanti insya Allah bakal ada Kak Muslim dan Kak Agung Tio. Beliau itu pakar parenting yang sangat bagus sekali buat storytelling. Seperti itu, Kak. Jadi anak-anak tuh nanti bisa hadir di sana, dengerin storytellingnya Kak Muslim dan Kak Agung Tio terkait Islam, terkait agama, terkait adab, akhlak gitu. Kemudian anak juga nanti bisa ikut lomba-lomba. Lomba-lomba itu lomba-lomba yang itu cukup mendidik ya. Di situ ada lomba hifdzil Quran, ada lomba mewarnai, lomba menggambar, dan lain-lain gitu. Oke, nah Kak Farul ada target pengunjung nggak sih dari event Muslim Lifer ini? Ya, rata-rata pengunjung di Muslim Lifer itu sekitar 20 ribuan ya, Kak. Jadi untuk yang di JCC nanti, yang pekan depan, kita targetkan minimal 20 ribu yang hadir. Oke, lalu apa aja sih Kak produk-produk unggulan nih yang bisa ditemukan gitu di Bazar Muslim Lifer 2024, Kak? Iya, jadi hampir semua yang ada di Muslim Lifer itu produk unggulan. Tapi yang beda, kalau misalnya langsung datang ke tokonya atau misalnya ke marketplace itu nggak banyak diskon di sana. Tapi kalau misalnya nanti di Muslim Lifer, itu diskonnya habis-habisan. Jadi abaya yang harganya 1 juta bisa 500 ribu. Terus kemudian paket umroh yang mau umroh nih itu bisa diskon 2 juta sampai 5 juta gitu. Banyak hal lah, banyak masalah kuliner, terus juga parfum, skincare kecantikan, semuanya di sana diskon habis-habisan akhir tahun. Dan itu cuma ada di Muslim Lifer ya, Kak. Sekolah juga ada, Kak, sekolah. Jadi kan kalau anak-anak yang memang lagi mau cari sekolah Islam dan pengen dapat diskon cukup besar itu ya datang ke Muslim Lifer. Di sana juga ada beberapa sekolah yang hadirin. Nah, kalau harga tiketnya sendiri tadi benar ya Kak, 35.000 untuk 1 orang dan lagi ada promo nih 50.000 untuk 3 orang. Betul, 50.000 dapat 3 tiket cuma 3 hari ini, dari hari ini sampai hari Rabu. Itu untungnya untung banget gitu. Cuan banget nih yang mau pergi ke Muslim Lifer gitu ya Kak. Kak Farul, terakhir nih, apa sih Kak yang bisa diharapkan pengunjung nih saat ke Muslim Lifer 2024? Dan kalau mau info lebih lanjut, bisa kemana Kak? Oke, jadi harapan untuk pengunjung ya. Pertama, pengunjung, keluarga, dan anak-anaknya itu bisa terhibur dengan Muslim Lifer ya. Karena kan ini namanya liburan, pengen bawa anak-anaknya jalan-jalan. Harapannya itu anak-anaknya bisa terhibur dan teredukasi juga. Karena liburan di Muslim Lifer itu liburan yang bermanfaat gitu. Nah, kemudian selain anak-anaknya itu terhibur, kita pengen juga orang tua juga bahagia gitu. Orang tuanya itu bisa belanja juga, bisa dapat diskon, plus orang tuanya juga bisa mendapatkan ilmu terkait parenting gitu. Karena nanti bakal ada banyak sekali paparan materi psikologi Islam, salah satunya Bunda Eli Risman, yang dia itu mengajarkan terkait parenting masa kini seperti apa. Oh ya, nanti kalau untuk terkait mau tahu terkait Muslim Lifer bisa follow IG kita Kak, muslimlifer.id. Nah, semua info terkait Muslim Lifer akan di-update di situ. Sedikit ini, jadi kalau buat teman-teman pendengar sekalian dari KBR Prime ya, jadi nanti insya Allah ini yang akhir tahun ini penutup 2024, tapi nanti tahun depan ada lagi. Insya Allah tahun depan ada lagi, nanti kita mulai buat yang tinggal di Bekasi, nanti kita insya Allah akan ada di Reformol. Di Reformol Bekasi, kemudian nanti akan kita lanjut ke Cibinong Bogor. Nah, di Vivo Mall. Kemudian nanti kita akan ke ASBSD lagi. Nah, kemudian nanti insya Allah kalau Allah mudahkan, insya Allah nanti kita akan ke Makassar. Kemudian di penutup akhir nanti akan kembali ke JCC. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Farul. Sama-sama, Kak. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Lea mau ajak kalian nih menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp
WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Beras premium produksi lokal dipastikan tidak kena pajak pertambahan nilai PPN 12%. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan produk pangan impor yang bakal dikenai PPN 12%. Contohnya beras shirataki dari Jepang. Kepastian itu juga disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi. Kata dia, PPN 12% hanya berlaku bagi beras premium impor yang biasanya digunakan hotel dan restoran. Arief mengklaim penerapan PPN 12% bakal selaras dengan upaya mendorong produksi pangan lokal dan melindungi petani. Masih dari Jakarta, Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkap ada 2 klaster pelaku pemerasan terhadap penonton asal Malaysia di Jakarta Warehouse Project DWP 2024, yakni pemberi perintah pemerasan dan eksekutor di lapangan. Anam menekankan agar Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi kepada anggota polisi yang terlibat pemerasan sesuai peran masing-masing. Total ada 18 anggota polisi yang diduga terlibat aksi pemerasan 45 warga negara Malaysia saat DWP 2024 di G-Expo Kemayoran. Di media sosial beredar sejumlah nama polisi terduga pelaku pemerasan. Juru bicara Polri Abdul Karim mengkonfirmasi kebenaran sebagian nama tersebut, tetapi enggan merinci lebih jauh. Saat ini terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan etik sebelum dilanjutkan ke tahap pemidanaan. Terakhir mampir Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman Ahmad Faisal Amir mengungkap anggotanya telah menangkap BND 33 tahun, pelaku kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban melakukan penganiayaan usai kalah judi online. Kekerasan terjadi saat ibu si balita tengah pergi berbelanja. Akibat penganiayaan, korban mengalami patah tulang paha, sesak napas, dan luka lebam di bagian dada. Pelaku terbukti mengonsumsi narkotika sehari sebelum kejadian. Kini pelaku ditahan dan terancam pasal berlapis atas tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baniza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye!